Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik kami yang baru di UPTD SMPN 1 Kecamatan Lare Sagohan. Ya, pada hari ini kita berjumpa dalam materi itu prakarya. Sebelum kita masuk ke prakarya, apa saya dulu saya sebagai guru bidang studi memperkenalkan diri saya yaitu nama Indra Fahmi SPD. Mata pelajaran yang saya ajar adalah prakarya. Silahkan lihat gambarnya ya. Ini adalah Bapak Guru Ananda sekalian dalam mata pelajaran prakarya. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, lebih baiknya kita mengenal dulu apa kompetensi dasar yang akan diajarkan. Yang pertama itu memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua itu menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa. Marilah kita bersiap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi saat kali ini. Kemudian, sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita lebih dahulu mengenal. Ya, sebelum kita membahas, kita mengenal itu tentang budidaya sayuran. Setiap kita makan sayur itu akan membuat tubuh kita sehat. Nah, sekarang apakah jenis sayuran yang kamu sukai? Kemudian apa-apa jenis sayuran yang kamu temui di lingkungan sekitarmu? Bagaimana caranya agar sayuran itu tidak punah? Berarti kalian telah menyimak, telah mengetahui apa-apa sayuran yang ada di sekitar ya. Kemudian, ya sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, lebih dulu kita lihat peta konsep yang akan dipelajari tentang budidaya tanaman tersebut. Nah, ini dia peta konsepnya. Yang tadi adalah memahami komoditas tanaman sayuran, itu yang sayuran yang ada di sekitarmu. Kemudian lihat jenis sayuran. Sayuran itu ada buah, ada umbinya, ada biji, ada bunga, ada daun, ada batang, dan ada akar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian budidaya sayuran dan budidaya sayuran. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis tanaman sayuran dengan benar dan tuliskan bagi bagian sayuran yang dimanfaatkan dengan benar. Itu jenis-jenis yang ada pada sayuran. Baik, sebelum kita masuk, tentu kita harus memahami pengertian dari budidaya. Sebelum kita masuk pengertian, mungkin anak-anak sekalian belum mengetahui apa itu budidaya. Untuk memahami lebih lanjut, kita baca dulu pengertiannya. Budidaya adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangbiakkan tanaman atau hewan supaya tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Itu dari pengertian budidaya. Sekarang pengertian dari sayuran. Sayuran adalah sebuah jenis tanaman yang dapat dikonsumsi dengan baik yang diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga, atau bagian yang digunakan untuk diolah menjadi masakan. Itu adalah mengenai sayuran. Sekarang budidaya tanaman sayuran itu apa? Baik, budidaya tanaman sayuran merupakan kegiatan menanam tanaman yang menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya dari tumbuhan yang ditanam. Berarti kegiatan kita menanam sayur, setelah itu kita memanfaatkannya, apa-apa saja manfaatnya. Berarti itu yang dinamakan budidaya tanaman sayuran. Kemudian, untuk lebih menjelaskannya apa itu budidaya, silakan Ananda lihat foto tersebut, foto dari budidaya dan video budidaya. Ini videonya. Ini budidaya tanaman yang dibudidaya. Banyak ya. Berarti yang kita tanam di ladang, di belakang rumah, di pot, itu kita bisa nanamnya ya. Yang kita budidayakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan dilihat. Baik, ini adalah gambar wortel. Wortel ini apa? Apa sayuran atau buah? Mari kita lihat.
Sebelum kita masuk bahas, kita lihat dulu gambarnya dan video yang akan ditampilkan saat ini. Nah, ada macam-macam. Baik, kita lihat ini adalah wortel, merupakan tanaman. Ini tomat, ini merupakan sayuran. Ini daun selada. Ini adalah macam-macam tanaman sayuran ya, sayuran-sayuran yang ada di lingkungan kita sekitar. Kemudian, lihat banyak ya. Ada cabai, ada bawang, ada wortel, ada tomat, banyak lah pokoknya. Nah, ini kita bisa terlihat apa-apa saja yang dimanfaatkan pada tanaman sayur pada gambar ini. Nah, kemudian itu merupakan sayuran. Sekarang ini adalah tanaman sayuran. Tanaman sayuran ya, tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran. Ini sayuran. Berarti Anda sudah tahu ya, ini sayuran apa? Ini juga sayurannya apa namanya yang pernah dimakan. Ini paling siapa yang hobi makan ini? Saya akan lihat hobi ya. Ini siapa yang berani makan 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 cabai rawit. Ini adalah toge ungu yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian, itu merupakan tanaman-tanaman budidaya yang ada di lingkungan kita. Sekarang jenis-jenis sayuran dan bagian sayuran yang dapat dimanfaatkan. Contoh yang pertama daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang terdapat hanya pada bagian batang. Contoh sawi, bayam, kangkung, kubis, sawi putih, dan lain-lainnya. Pasti banyak ya. Pasti Anda semuanya telah tahu apa saja tanaman sayur yang dimanfaatkan bagian pada batang. Kemudian batang. Batang ini merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Contoh, rebung kalau bahasa kitanya robung atau asparagus, kailan dan lain-lain. Akar biasanya ini terdapat dalam tanah dan tidak berruas dan berbuku. Contoh wortel, lobak. Berarti wortel tadi termasuk ke dalam sayuran. Kemudian bunga. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Contoh bunga yang dimanfaatkan adalah bunga turi, brokoli, bunga kol, dan lain-lain. Kemudian buah. Hasil merupakan hasil penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada organ bunga. Contoh, tomat, lobak, terong, labu siam, dan lain-lain. Banyak ya. Biji. Biji adalah bagian dari buah yang terjadi penyerbukan dan pembuahan pada contoh kacang polong. Terjadi pembuahan pada kacang polong, petai, kacang merah, jagung, dan lain-lain. Kemudian umbi. Umbi ini merupakan bagian tanaman yang membengkak karena penimbunan makanan. Contoh, kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak, dan banyak sekali buat tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, kesimpulan dapat kita pelajari hari ini adalah budidaya. Budidaya adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan supaya tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jangan dikatakan budidaya ini hanya sebagai sementara ya. Budidaya ini kita olah, kita manfaatkan, kita pakai yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi kalau kita pengen membuat sayur, apa salahnya kita tanam? Dapat kita manfaatkan ya. Kemudian semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi baik yang diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga atau bagian lain yang digunakan untuk diolah menjadi masakan. Ini mungkin Anda sekalian bisa mengetahui ya apa saja yang diambil dari akar. Nah, masalah tadi telah kita bahas. Oke, kita lanjut. Budidaya tanaman sayuran yaitu kegiatan menanam tanaman yang menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya dari tumbuhan yang ditanam. Berarti kegiatan kita menanam. Contohnya kita pengen memasak sayur, apa salah kita tanam di pot, kita tanam, tunggu dia tumbuh, setelah dia besar kita ambil, kita manfaatkan tanaman tersebut untuk yang dijadikan dimakan atau kita konsumsi sehari-hari. Baik, berarti tadi kita telah bahas tentang materi mengenai
membudidaya tanaman sayuran. Kemudian tentu Bapak memberikan Ananda sekalian tugas. Tugas yang pertama adalah tugas objektif. Jadi bisa dilihat caranya adalah memilih salah satu jawaban yang dianggap betul dengan memberi silang. Ya, memberi silangnya berarti ini tugasnya kita berikan di double folio ya. Nanti di selanjutnya ada di bagaimana caranya. Yang pertama soal yang akan dibuat adalah kegiatan menanam tanaman yang menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang ditanam dinamakan A. Budidaya sayuran, B. Budidaya pangan, C. Budidaya hewan, D. Budidaya perikanan. Ya, saya akan pilih. Yang kedua, tanaman sayuran yang diambil manfaatnya pada bagian bunga adalah A. Wortel, B. Brokoli, C. Petai, D. Asparagus. Yang ketiga, tanaman sayuran yang diambil manfaatnya pada bagian daun adalah tomat, brokoli, singkong, kentang. Mungkin Anda semua sekalian sudah tahu ya. Baik, soal yang keempat. Tanaman sayuran yang diambil manfaatnya pada bagian biji adalah kacang merah, brokoli, singkong, kentang. Oh, ini sangat mudah. Kemudian tanaman sayuran yang diambil manfaatnya pada bagian buah adalah kentang, singkong, brokoli, tomat. Ya, silahkan pilih mana yang tepat yang menurut Anda. Ya, tadi kita kan telah menyampaikan tugas selektif. Sekarang adalah tugas isian. Tugas isian, coba Anda perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertama, gambarnya sama ya dengan gambar yang tadi. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kamu melihat tanaman pada gambar di atas di lingkungan sekitarmu? Mungkin ya, pernah. Bapak rasa pernah ya. Tidak mungkin kita tidak pernah lihat gambar-gambar yang ada pada gambar yang ada di dalam video ini. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang gambar itu? Ungkapkanlah pendapatmu tentang gambar di atas. Berarti jawabannya kamu berikan jawaban pendapatmu tentang gambar di atas. Kemudian soal yang kedua, jelaskanlah pengertian dari budidaya sayuran. Ya. Kemudian soal yang ketiga, tuliskanlah 7 bagian sayuran yang dimanfaatkan dan berikan 3 contoh masing-masing. Ya, ada 7 bagian sayuran. Ada 7 dari 7 bagian. Yang pertama dari 7 itu kamu masing-masingnya kamu berikan 3 contohnya ya. Contoh masing-masingnya. Ada yang kita manfaatkan, kemudian kita berikan contohnya ya. Baik. Dalam catatan ini, tugas yang Bapak berikan tadi kan berupa objektif dengan esaian. Tugas tersebut dibuat pada double folio. Untuk tugas objektif, silakan Ananda tulis soal dan buat jawabannya serta disilangi. Berarti, kemudian tugas isian dibuat soalnya, kemudian diisi pada double folio. Setelah dibuat, tugas tersebut dimasukkan ke dalam map. Map kita sekarang berwarna kuning. Jangan lupa beri nama ya, biar Bapak bisa tahu siapa yang membuat dan bisa Bapak kasih nilainya. Kemudian tugas dikumpulkan pada minggu ketiga, sebagaimana yang telah diberitakan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, bahwasanya kita berkumpul sekali 3 minggu. Berarti pada perkumpulan itu tugas anak-anak Bapak dikumpulkan di sekolah. Oke. Selanjutnya itulah materi kita pada saat hari ini. Jika kita pengen berjumpa, mudah-mudahan mari sama kita berdoa semoga virus corona yang ada pada di Indonesia bisa cepat hilang dan kita bisa bertatap muka di sekolah kita. Oke, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa atau sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.